salam kepastian hukum, kepastian. kemanfaatan dan keadilan. Sedap. Pada kesempatan ini kawan-kawan, saya kehadiran pegiat jurnalistik yaitu Bang Yudi Kisworo. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih lebih tepatnya penggiat media sosial. Pegiat media sosial. Oke. Tapi paham nih ya tentang jurnalistik ya. Kebetulan berprofesi lah di situ. Profesi di jurnalistik. Iya. Berarti kalau berprofesi di jurnalistik ada media-medianya ya? Ada. Oke. Ada media. Berarti untuk masalah tulis menulis ya kan paten lah pasti ya. Iya dong, akamsi paten. Akamsi paten. Oke kawan-kawan, kesempatan ini saya dan Bang Yudi Kisworo ini akan berbincang-bincang tentang bisnis media di era revolusi industri 4.0 atau revolusi digital. Karena apa? Sekarang ini di era 4.0, di era revolusi industri, semua itu ada di tangan. Dalam artian tadi, semua orang itu net gadget aja gitu Bang ya. Pokoknya semua ada di dalam genggaman. Semua ada di dalam genggaman. Nah, orang pingin cari yang praktis-praktisnya. Iya. Kalau dulu tiap pagi minum kopi baca koran, kalau sekarang gimana Bang? Berubah mindset dari cetak ke gadget baca. Tapi saya pernah ikut sekolah jurnalistik itu secara digital kemarin itu. Pak Dahlan Iskan, begawan, begawan itu begawan media. Jadi memang media cetak itu nggak bakal pernah hilang. Ya kalau di kita itu kasta tertinggi di jurnalistik, ada pasarnya sendiri. Siapa? Jadi tadi media cetak itu ada seperti itu, tapi tadi lebih ditekankan sekarang di era digital, anak-anak milenium, anak-anak generasi Z ya kan yang lahir 2000-an itu lebih suka yang praktis online seperti itu Bang ya. Tapi tidak menghilangkan substansi itu ya. Ya, tetap ya Bang ya. Oke Bang Yudi, sebelum lanjut nanti lebih mendalam tentang bincang-bincang kita, saya mau tanya dulu, kesibukan Bang Yudi apa lagi nih selain jurnalistik? Banyak ya? Kesibukannya mau yang mana dulu ini? Nah, bebas lah, apa aja boleh Bang. Tebar pesona, iya. Terus di luar jurnalistik? Iya. Ikut jadi tukang lipat. Tukang lipat undangan secara ini loh, bukan kalau istilahnya tukang bener-bener tukang lipat undangan. Siap. Terus ya sedikit ikut foto ya, hobi kali. Model ya. Iya, kalau mau butuh model siap bisa ya. Model apa dulu? Tapi. Oke Bang Yudi, lanjut kita Bang tentang masalah perkembangan media di era digital. Kalau Bang Yudi melihat sekarang ini, saat ini, bagaimana Bang perkembangan industri media atau media online di era sekarang nih Bang? Nah ini menarik nih. Menarik karena persaingannya cukup besar. Kayak media lokal pun sekarang semakin banyak. Menjamur ya? Menjamur. Jadi tinggal sekarang cara pengemasannya. Sama aja kayak toko pakaian. Ya, toko pakaian itu banyak. Cuma tinggal bagaimana packagingnya, pengemasan, terus strategi masarnya seperti apa. Satu lagi nih yang unik kalau di jurnalistik ini, orang sama aja kayak kita. Saya beranalogi kayak laki-laki ngeliat perempuan. Kalau dia tampilannya cantik, otomatis orang tertarik dong. Terus lah Jadi itu perkembangannya. Jadi tinggal bagaimana dari media tersebut ya, dari jurnalis tersebut bisa mengemasnya seperti itu. Terus media ini arahnya kemana, larinya kemana? Ada juga gitu lari kemana? Ada dong. Kayak jelasin, Bang. Nah ini gua sedikit beriklan nih. Siap, seperti gua kebetulan diajak sama kamu untuk buat media online nih. Seperti Lensa Hukum. Kebetulan situ ya berarti. Iya. Ini berarti ya. Jadi ini salah satunya. Jadi kan menarik kenapa kita ngambil Lensa Hukum. Kebetulan salah satu pendirinya juga bergerak di bidang hukum.
Bismillah LBH, kebetulan dia juga advokat. Iya. Kenapa nggak kita arahin media ini ke arah hukum sih, untuk pengetahuan hukum? Karena kan Pasti ya. banyak ya, bukan orang-orang di kampung atau ini kaum milenial pun banyak kurang tahu tentang hukum. Iya. Kenapa nggak kita selipin edukasi mengenai hukum di situ? Siap. Kalau nggak salah Pak Bram juga pernah kan berapa kali buat tulisan ya di media saya. Iya, siap. Nah itu perlu digali lagi tuh. Siap, Bang. Karena kan waktu itu berapa kali kita ngadepin semacam, bukan kasus ya kalau kita ngomong, apa ya, kalau bukan kasus itu menghadapi Informasi. suatu masalah informasi. Iya. Nah kan kita berapa kali nanya bagaimana sih sikapnya di mata hukum seperti apa. Nah itu kita ngasih edukasi dengan harapan ke depan itu masyarakat bisa melek hukum lah, tahu tentang hukum, oh mana yang benar, mana yang salah gitu. Oke, mantap Bang. Jadi dengan adanya media digital, media online atau berita online, ini mempercepat informasi Bang ya. Lebih cepat banget. Begitu lo ngeliat masalah, ngeliat suatu informasi bisa langsung share, tapi di tempatnya. Karena kan tahu sendiri dong sekarang apa UU ITE ya, lebih paham itu, yang bisa ngejerat. Tapi kan kalau melalui media jurnalistik artinya kita ada ruang untuk dilindungi secara hukum karena kredibilitasnya tadi. Yang penting tadi berdasarkan fakta-fakta yang ada. Fakta, karena wartawan ini sama kayak pengacara, sama benar. Ketika kita memilih profesi kita sebagai jurnalis atau pengacara, sebenarnya kita berdiri di antara chaos dan keadilan. Nah, itu untungnya. Siap Bang. Jadi satu lagi nih, kenapa gue lebih suka milih jadi jurnalis, profesi gue atau kayak lu sendiri lah, selalu nemuin hal yang baru, nggak stagnan dong di satu tempat. Jadi tadi buka wawasan lah, informasi baru, bertemu dengan orang-orang baru. Bertemu dengan orang baru, selalu belajar dengan hal-hal baru. Cewek-cewek juga dong pasti ya. Cewek-cewek itu bonus dong. Bonus ya. Pasti tahu dengan Bang Yudhikis Woro. Perkembangan media saat ini bagaimana? Tadi Abang sudah jelaskan ya kan. Pesat seperti itu perkembangannya. Pesat banget. Nah, masuk Bang kita ke substansinya nih, poinnya. Setiap media, setiap berita seperti itu harus ada yang disajikan. Iya, benar. Gitu. Nah, tentang masalah penulisan nih yang saya tanyakan Bang. Standarnya gimana Bang penulisan itu Bang? Penulisan itu kalau yang standar sih yang memenuhi 5W1 halaman. 5W1. Nah tapi terlepas dari itu kaidah-kaidah lama sebenarnya di saat kita waktu itu bermain di cetak. Karena kalau cetak ini kita ketahui ada space terbatas. Nah kita harus menghemat tulisan yang semuanya harus terisi terangkum dalam satu kolom ini. Tapi ketika di era digital itu nggak ada batas dong tulisan. Tapi harus memenuhi tadi kebutuhan unsur-unsur 5W1H tadi. Dari segi penulisan ini juga sama kayak pengacara tadi, gaya berbicara lah, seperti seninya berbicara. Artinya gimana cara ngebuat kita menarik si pembaca ini untuk tertarik dengan tulisan kita. Bisa dicontohin Bang, yang menarik seperti apa dari awalnya ya kan menarik nih dari poin atas, bisa. Poin tengah, jadi poin bawah seperti itu. Ini kata Bram Pima tentang Angel Elga. Angel Elga. Dari judul orang taunya yang diterjemahin dalamnya beda. Karena kebanyakan seperti itu. Tapi nggak apa-apa, misalkan atasnya judulnya dengan dalam sedikit berbeda dan seterusnya. Nggak masalah selama dia tetap sarinya itu tetap tentang yang kita tulis tadi. Ada Angel Elga. Nggak apa, tapi kan mengenai Angel Elga, tapi entah bahasanya tentang tetangga Angel Elga, itu kayaknya nggak masalah. Terus Bang, tentang masalah penulisan Bang, apalagi yang harus diperhatikan? Karena tadi mengingat sekarang saat ini setiap pendidikan itu harus menekankan budaya literasi, menulis, membaca, menganalisis. Jadi itu kan itu setiap ya kan di tingkat pendidikan harus mau anak itu membaca. Dari membaca biasa, melihat, mendengarkan, membaca. Terus tadi dari apa yang kita sampaikan ngobrol-ngobrol seperti ini, ada yang ditulis, ada poinnya kayak gitu. Ada poinnya. Terus menganalisa yang terakhir. Menganalisanya artinya tadi
mempertanyakan, dalam artian tadi melihat bener nggak sih yang disampaikan Bang Yudi, Bram kayak gitu, apa cuap-cuap aja. Nah, Iya. orang melihat seperti itu. Ada. Jadi gini, sebenarnya jurnalis ini dilatih sama kayak bahasa Indonesia, harus penempatan kata-kata, kalimat, titik, koma itu harus benar-benar, nggak ada pengulangan kalimat. Jadi dalam satu kalimat itu nggak boleh ada pengulangan kata. Kalau ada paragraf pertama, paragraf 2, 3 nggak boleh lagi. Nggak boleh. Itu hukumnya nggak boleh kita. Nah ini Bang, ini sumber informasi Bang. Jadi kadang-kadang ada orang muter-muter ya kan, paragraf satu diomongin, dua dikatakannya di mananya. Iya. Nah itu sebenarnya nggak boleh, cukup sekali, karena kan kita harus jelas, padat, jelas. Nah, ringkas. Tapi memenuhi dengan kebenarannya. Jangan karena kan kayak kita di jurnalistik ini ada produk tulisan. Pertama opini. Kita dibolehkan beropini. Iya. Beropini artinya gini, ketika seorang jurnalis memandang suatu masalah melalui sudut pandang dia, boleh dong, karena kan dia tidak tendensius atau memojokkan, netral, berimbang berdasarkan sudut pandang. Kayak Bram nih, melihat saya berdasarkan sudut pandang Bram seperti apa, ada opini. Tapi berdasarkan data-data yang valid ya. Data yang valid dong, jangan ngarang. Nggak boleh. Suara bla bla bla, nggak boleh. Harus ada yang megang kita. Harus ada data yang kita pegang. Jadi ketika saya beropini pun, saya memegang data, memegang fakta-fakta di lapangan. Jadi ketika berkaitan dengan hukum, saya pegang dong. Nah ini fakta yang temuan saya di lapangan. Nah ini berdasarkan opini saya, namanya orang beropini. Situ kalau nggak terima ya boleh jawab melalui opini juga kan. Jadi enak kaum jurnalis ini kaum intelektual yang merdeka. Secara pemikiran. Ya. Tapi gitu. Isi dompetnya nggak merdeka tuh. Nah ini kawan-kawan ya kan yang tolong diperhatikan. Dimintain pendapatnya, opininya sebagai narasumber, nah seperti lah ya kan. Jangan diem aja. Oke Bang. Pengalaman Abang Bang sebagai jurnalis Bang sudah memuat apa Bang? Dalam artian di sini ada hal-hal yang memang pernah membuat guncang bumi ini enggak? Waduh, ini dia nih. Salah ya. Waktu itu masalah sengketa lahan. Terus di awal dulu saya pernah tentang pencemaran lingkungan Medco Energi, Medco Etanol. Itu sempat rame, sempat kita cari-cari. Terus terakhir yang buat saya untuk berhenti di jurnalis kriminal, sempat vakum karena kan memang benar nggak ada berita senilai nyawa, nggak ada itu. Jadi saya pernah waktu itu perang antar kampung kalau nggak salah. Terus ada yang korban dulu pernah ada kepala desa yang dibunuh oleh warganya. Nah dari situ pengalaman itu ngajarin saya itu tadi, benar nggak ada berita seharga nyawa. Jadi saya mulai off karena berpikir kalau ada rapat dengan saya siapa seperti apa. Sedangkan kalau di perusahaan dulu cuma paling ucapannya turut berduka cita. Itu aja paling itu aja. Jadi suka dukanya banyak Bang. Banyak jurnalis ya. Yes, tapi nyawa juga ditaruhkan. Ditaruhin sama kayak pengacara. Padahal kita sebenarnya berjalan di profesi kita, tapi kadang itu tadi untuk wawasan orang itu kan beragam. Enggak semua menerima informasi apa yang kita sampaikan. Kadang informasi itu dijadikan hal pribadi sama dia. Nah itu yang kita jaga sekarang. Terus Bang, saya ingin dengar kata-kata Abang. Kadang-kadang ada istilah-istilah ya kan, senggol bacok, musik-musik gua dan seterusnya, atau emosian seperti itu Bang. Abang sebagai jurnalis Bang, gimana cara ngontrol diri Abang sendiri, atau misalkan ketemu orang pas Abang ngobrol-ngobrol dia nggak terima, marah-marah sama Abang kayak gitu kan, senggol-senggol, terus gimana tuh? Jadi biar nyikapinya yang bagus itu Bang. Jadi gini, itu tadi seninya kita berprofesi tadi. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang baru, tentu kita paham dong karakteristik orang ini seperti apa, gimana cara biar dia tidak tersinggung. Pada intinya cara penyampaian itu pasti ada trik-triknya. Terus ketika kita bertanya itu ya kita harus memposisikan diri kita lah, kira-kira ini bakal menyinggung atau tidak, paling begitu aja menurut saya. Terus ya jaga
Jarak. Ya jaga jarak itu perlu. Biar lepas diri nggak kena gitu ya. Masih ya betul, itu perlu kita jaga juga sih soalnya. Kadang-kadang tadi bang, kalau di dunia lapangan, Hmm. saya bilang dunia lapangan, Iya, kan, jurnalis banget. ini ya kan. Kadang kita harus hati-hati seperti itu. Ada hal-hal yang tidak terduga, jadi kita harus waspadai seperti itu. Artinya gini, kita harus sebagai jurnalis, terus sebagai pengacara juga gini, harus membedakan mana urusan pribadi, mana urusan profesi. Oke, berarti nggak boleh baperan loh. Nggak boleh baperan. Jadi kayak lu Iya. sekarang ngomongin gua, konteks lu di mana nih? Iya betul juga. Pribadi atau secara profesi? Kalau saya objektif bang, mau nanya tentang masalah jurnalis bang, informasi. Abang kan pegiat jurnalis tadi katanya kan. Nah saya pengen ngulik-ngulik apa aja ilmu yang bisa dibagikan sama kawan-kawan yang melihat ini bang. Iya, Jadi, saya nggak ngalamin pribadi dan seterusnya enggak. Pengen informasi seperti informasi itu. satu. Jadi begini, profesi jurnalistik ini sama seperti wartawan. Ini satu, selalu menemukan hal yang baru. Kedua, ketemu dengan orang-orang baru. Ketiga, nggak ada sekat. Mau lu temu pejabat, mau lu temu kaum milenial, mau lu temu apa famos lah istilahnya, orang terkenal, itu ya sama. Karena kita selalu begitu kita temu dengan APH, kita jadi kayak seperti APH. Nah, bertemu dengan musisi, ya kita jadi musisi. Jadi tadi ya sama sederajat, jadi nggak terlalu yang berlebihan. Nggak terlalu berlebihan, minimal. Terus yang kedua, yang pasti, yang bukan kedua ya, yang pasti selanjutnya itu mempermudah akses. Iya, mempermudah akses itu. Oke, Bang Yudi, lanjut kita bang berbicara tentang bisnis media di tengah revolusi digital. Nah sekarang ini tadi bang berbicara tentang market, berbicara tentang branding, seperti itu. Jadi setiap media punya branding masing-masing, punya market masing-masing, seperti itu. Nah ini menarik juga nih. Jadi media ini gini, sasaran ini apa sih? Pasar ini yang mau incer apa? Kalau kaum milenial, ya harus banyak mengarah tentang milenial dong. Tentang konten-konten milenial. Aja pemuda, gitu. Kalau dia politik, ya harus banyak konten politiknya, harus banyak dekat dengan politisi, dengan legislator, birokrat lah, pemerintahan ya. Kalau pemerintahan ya dalami tentang pemerintahan sendiri. Jadi untuk strategi pemasarannya itu tadi, media ini mau diarahin kemana dulu. Kalau kita ke istilahnya banyak ke pertanian, ya banyak pertanian, jangan melenceng ke hukum, ke ini, nah itu malah bingung sendiri nanti. Jadi harus disekat-sekat juga ya? Iya, disekat-sekat juga. Bahkan kalau media-media yang udah besar, yang profesional itu, wartawan itu dibagi sistem kerjanya. Enggak, artinya ketika lo di kriminal, urusan lo berita kriminal aja. Karena ketika lo di kriminal diarahin ke politik, susah banget, kita adaptasinya lama. Jadi setiap jurnalis atau wartawan punya spek masing-masing. Kalau Bang Yudi speknya apa ini? Nah ini dia, spek gua sih. Campur apa? Sebenarnya spek gua buat mama. Mama inilah yang repot ini bang. Jadi itu bang ya, ada spek masing-masing ya. Spek masing-masing. Artinya apa ya? Untuk kalau media lu mau naik itu ratingnya naik, terus sekarang kan berdasarkan sistem Alexa ya, kalau nggak salah ya, untuk digital tuh. Untuk menarik pangsa pasar ini makanya harus ada strategi sendiri. Jadi terus dia harus ada jam tayang nih. Kita untuk tayang itu ada waktu-waktu yang ini. Berarti ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktu. Nggak sembarangan ya. Nggak tergantung mood si jurnalis ya kan, dan seterusnya ya. Kecuali gini ya, kejadian kan ketika ini nggak bisa kita elak, kita karena kan nguber deadline, karena takutnya gini, ketika kita berita itu kita nantilah, sedangkan ini berita kejadian, kita bisa kalah cepat dengan media lain, bisa disebut plagiat juga kadang-kadang, copy paste nanti. Nah itu ngerti juga bang, kadang-kadang tadi satu media ke media lain sama isinya ya, kayak gitu. Itu perlu kejelian jurnalis sendiri ya. Jadi ada kita dihadapkan misalnya tentang ini kayak hukum acara perdata. Kalau pengacara yang jeli, dia bisa mengambil dari angle yang berbeda, sama kayak kita juga bisa ngambil dari sisi yang beda. Peningkatannya grafiknya pesat atau tidak bang?
sangat-sangat pesat, Iya. sangat-sangat pesat. Saya terakhir ya bukan meninggalkan dunia jurnalistik ya, vakum. Iya. Vakum di 2013, begitu kembali lagi itu di sekitar 2017 atau 2018. Itu sangat-sangat banyak pelaku jurnalis, banyak sangat-sangat orang baru, ya. banyak orang-orang baru, banyak orang-orang muda dengan wawasan baru, dengan ya pemikiran-pemikiran baru lah. Nah itu yang kata saya menarik menjadi jurnalis atau pengacara itu. Tapi abang selalu upgrade ilmu ya. Ya harus dong, kalau nggak ketinggalan zaman. Ketinggalan Kero kita kayak bahasa-bahasanya selalu ada yang baru kan. Yang baru, Ya, ya. contohnya kayak gini lah, penampilan juga harus Iya. upgrade juga dong, jangan ketinggalan. Betul. Harus kekinian juga. Harus kekinian juga. Sekarang lu kalau pakai gaya-gaya lama ketemu orang juga malas. Males, betul. Harus ngikutin style lah. Iya, style dong. Betul, betul. Ya. Hmm. Oke guys, masih di channel Bram Figma. Untuk kawan-kawan yang menonton video saya, bisa subscribe, like, dan share. Satu subscribe dari kawan-kawan ini sangat berarti untuk saya, untuk meningkatkan Kredibilitas tadi. satu subscribe dari kawan-kawan ini sangat meningkatkan eksistensi saya. Semua pas eksistensi. Paten Nggak apa-apa, Bang, ya. Iya. Izin. Biar saya tetap semangat ini Nah, buat iya, video buat kayak gitu. konten kan Konten, siapa gitu. tahu bisa ngulas tentang yang lain Lain. atau balikin lagi ke audiens, maunya Audiens. siapa nih yang mau gua Iya. kulik nih. Boleh nih kawan-kawan komentar ya kan. Hmm. Tolong untuk di channel Bram Figma undang ini, undang Oh, ini, undang ini. boleh Boleh ya. itu, boleh itu. Komentar-komentar gitu. Komentar ini sangat berarti untuk saya, itu saya dengarkan seperti itu. Salah satu strategi pemasaran Iya, itu. marketing. Biasa Siap. ini. Bang, terakhir Bang, ini sudah banyak kita bincang-bincang ya kan, Hmm. ngobrol dan seterusnya. Semoga ini bermanfaat nantinya, Bang. Iya dong. Harus Terakhir bermanfaat. Bang. Hmm. Harapan Abang selaku pegiat jurnalistik ya, seorang jurnalis apa Bang untuk media di Lampung Utara bisa maju, bermanfaat dan seterusnya, Bang? Jadi harapannya ke depan gini. Pembaca-pembaca itu diberikan edukasi, lebih mengetahui tentang apa yang sedang terjadi di saat ini, terus lebih bijak dalam membaca suatu berita, jangan menelan gitu aja, artinya harus ditelaah dulu kebenarannya, dilihat dulu namanya kebenarannya tadi. Terus harapannya juga sama kawan-kawan wartawan yang lain juga, harapannya lebih inilah, artinya mengedepankan kaidah-kaidah kode etik jurnalistik. Jangan kadang ya itu tadi yang saya omongin, wartawan ini seperti bilah pedang. Kalau ada yang salah pegang bisa jadi salah guna itu senjata gitu. Itu bincang-bincang dengan Bang Yudi Kisworo selaku pegiat jurnalis. Gue sumpah juga biasanya nanya, ini ditanya loh. Sekali-sekali Bang ditanya Bang ya kan. Biasanya lo tadi ngoceh-ngoceh dan seterusnya ya kan. Sekarang gantian Bang ini Bang. Kayak gini rupanya diinterogasi sama pengacara ya. Oke kawan-kawan. Semoga podcast kita hari ini ya bisa mengedukasi kawan-kawan dan pastinya bermanfaat. Iya. Ini slogan saya Bang. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.